lah. Baik, ini film yang seru, judulnya Inception, dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Dominic atau Dom Cobb. Diceritakan si Dom ini adalah ekstraktor, jadi dia bekerja untuk perusahaan spionase yang menggunakan teknologi militer eksperimental untuk menyusup ke alam bawah sadar dari target. Jadi di situ dia masuk ke mimpi dari targetnya untuk mencari informasi di alam mimpi target tersebut. Nah, target terbaru mereka adalah ini, Saito ya. Saito mengatakan bahwa dia mengatur misi untuk menguji Cobb untuk pekerjaan yang tampaknya mustahil, menanamkan ide bahwa alam sadar di seseorang. Saito ingin Cobb meyakinkan ayahnya, putra pesaing Saito, mau bisa untuk membubarkan perusahaan ayahnya. Saito ini berjanji untuk menghapus status kriminal Cobb yang mencegahnya kembali ke anak-anaknya. Dan Cobb ini, Dominic Cobb tadi menerima tawaran itu, dan nanti dia mengumpulkan timnya. Ini dia bergerak mencari timnya ya. Ada Ernest, seorang pemalsu identitas. Kemudian ada juga Adrien, yang ini mahasiswa arsitektur dari ayah mertuanya. Dia jago ya, ternyata berbakat untuk merancang labirin impian. Ini seperti keahliannya dari Dom tadi. Dan di film ditandakan untuk tahu ini mimpi atau tidak, jadi dengan muter semacam gasing ya. Jadi kalau gasingnya itu terus muter berarti itu alam mimpi. Tapi kalau gasingnya bisa jatuh berarti itu di alam nyata. Jadi mereka ini mulai melakukan penyusunan ke mimpi ya. Jadi tinggal pertama adalah mimpi Yusuf tentang Los Angeles. Jadi tim ini menculik Robert tetapi diserang proyeksi dari alam bawah sadarnya. Jadi yang seru di sini, di dalam mimpi, di mimpi orang kita masih bisa diserang, sehingga situ harus melakukan pertahanan juga. Ini karakter bapak mertuanya, ini yang ikut membantu, Profesor Stephen Milas. Nah, si Dom ini membimbing Adrien ini untuk bisa menyusun labirin mimpinya. Jadi di dalam mimpi itu harus bisa dilakukan semacam pembangunan mimpi sehingga orang di alam sadar tidak sadar bahwa itu mimpi. Dan mereka bersiap untuk membangun mimpi sehingga nanti bisa mengajak targetnya ke alam mimpi tersebut. Jadi film ini harus ditonton pelan-pelan ya, karena kalau ada kelewatan pasti bingung, karena ceritanya ada dalam mimpi berikutnya dan mimpi berikutnya, jadi mimpinya bertumpuk. Dan ini mulai menjalankan skenario-nya, bagaimana bisa merancang supaya bisa mempengaruhi kliennya. Jadi diatur saat tidur, kemudian di alam mimpi. Ini di mimpi yang pertama. Jadi saat masuk di dalam itu
klien sama Dom ini ternyata di situ semacam diculik. Dan menariknya kalau kita meninggal di alam mimpi, maka di alam nyatanya juga tidak bisa dibangunkan, jadi tetap harus menjaga keselamatannya di alam mimpi tersebut. Nah, ini tokoh Saito-nya ya. Ini klien dari Dom yang berjanji akan menghapuskan catatan kriminal dari Dom kalau dia bisa menambahkan pikiran ke kliennya tadi. Nah, ini semua kejadian terjadi di alam mimpi ya. Jadi di alam mimpi berusaha ditanamkan terkait pikiran atau informasi yang diambil. Dan mimpinya bertingkat-tingkat nih. Jadi di tingkat ketiga timnya menyusup ke rumah sakit pegunungan yang diimpikan oleh Ernest dan menahan para penjaganya saat Saito membawa Robert ke alam sadarnya yang setara. Dan ini Dom masih mengingat almarhumah istrinya ya. Saya ceritakan istrinya ini putus asa dalam kondisi ekstraktor tadi dan bunuh diri, dan ada perasaan bersalah dari Dom ini. Kemudian akhirnya Dom ini bisa berdamai atas meninggalnya Adrian atau istrinya itu, kemudian bisa bertekad untuk memperbaiki dirinya sendiri di alam nyata. Jadi di hal ini diceritakan di kehidupan mimpinya, hidupnya sudah lama berulang-ulang, jadi istrinya ini malah lebih familiar atau nyaman di alam mimpi, dan di alam nyata malah tidak bisa menyesuaikan diri. Jadi mereka sudah seperti berpuluh-puluh tahun hidup di alam mimpi, dan saat terbangun dari mimpi di kondisi sadar malah mereka gagap. Jadi istrinya ini saat kondisi nyata tidak bisa membedakan ini mimpi atau nyata, sehingga akhirnya mengambil tindakan untuk bunuh diri tadi. Dan Dom sangat terpukul atas kejadian tersebut, dan di film ini akhirnya dia akan nanti mengambil tindakan sehingga dia bisa menerima kenyataannya.
dan di alam mimpinya sudah bisa mulai ditanamkan terkait informasi yang ingin dimaksudkan ya, sehingga terkait pengalihan perusahaan tadi sudah sesuai dengan diharapkan oleh Saito. Jadi pesan moralnya adalah kenyataan itu adalah apa yang kamu percayai, dan itu tidak pergi, itulah kenyataan. Jadi kita berjuang untuk kenyataan tersebut. Dan saat kondisi kritis ini, Dom akhirnya berhasil ya, dia berhasil menanamkan mimpinya tersebut dan mendapat informasinya, kemudian bisa memaafkan dirinya atas kematian istrinya, kemudian bisa dibangunkan dari masing-masing fase mimpinya tersebut. Nah, yang justru yang belum berhasil adalah Saito ya. Kliennya tersebut masih di alam mimpi cukup lama, yaitu diceritakan sampai tua di alam mimpi. Ini yang ini Saito. Jadi misi terakhir dari Dom adalah membangunkan Saito bahwa ini adalah mimpi untuk kembali ke kehidupan nyata. Kemudian disampaikan perjanjiannya, yaitu untuk menghapuskan catatan kriminal dari Dom sehingga Dom bisa kembali pulang ke rumah. Jadi ini ya, di momen yang kita sebentar di pesawat itu bisa jadi udah bertahun-tahun terjadi di alam mimpi, dan Dom ini yang sudah bangun kemudian bisa membangunkan dari Saito. Akhirnya Saito ini terbangun dan diingatkan oleh Dom terkait janjinya untuk menghapuskan catatan kriminalnya, sehingga Dom akhirnya bebas catatan kriminal, bisa masuk. Ini ya buktinya dari bandara yang dijemput oleh keluarganya tadi, dan akhirnya sampai ke rumah. Dan endingnya adalah di sini si Dom melihat gasing tadi ya, dia nggak mau nunggu ini nyata atau ini alam mimpi, karena dia sudah nyaman dengan kondisi saat ini. Jadi ini biarkan penonton sendiri yang menyimpulkan ini nyata atau tidak. Dan pesannya adalah kenyataan adalah apa yang kita percayai, apapun itu. Jadi kalau nyata kita percayai, maka itu tidak akan pergi. Kita berjuang untuk itu. Demikian ya, mudah-mudahan manfaat dan menginspirasi.